Fenomenal. Kata itu mungkin yang paling pas untuk menggambarkan jumlah penjualan dari Xiaomi Redmi One S di Indonesia. Hanya dalam hitungan menit saja setelah flash sale dibuka, website Lazada diserbu dan akhirnya overload. Harga yang ditawarkan memang sangat menggoda, yaitu hanya 1,5 juta rupiah saja. Belum lagi jika melihat deretan spesifikasi yang di atas kertas terhitung wah karena biasanya hanya bisa ditemui pada perangkat berharga 3 juta ke atas. Lalu apakah harga murah tersebut memang sesuai dan menjawab ekspektasi tinggi para pembelinya? Halo, ketemu lagi bersama saya Putu Reza, kali ini untuk review Xiaomi Redmi One S. Dimulai dari desain, Redmi One S tampil layaknya smartphone Android pada umumnya. Untuk sebuah smartphone yang terbuat dari plastik, Redmi One S ini tergolong punya bobot yang berat. Bodinya juga tebal, tapi lumayan terasa enak saat digenggam. Cover bagian belakang yang terbuat dari plastik dapat dibuka untuk menjangkau 12 slot mini SIM card, baterai, serta slot microSD dengan kapasitas up to 32 GB. Di bawah layar terdapat 3 buah tombol kapasitif menu, home yang di bawahnya juga terdapat lampu notifikasi LED dan juga back dengan warna merah yang catchy. Sayangnya, ketiga tombol tersebut tidak didukung dengan backlight LED sehingga penggunaan di malam hari atau di ruangan yang gelap akan sangat sulit jika tidak hafal betul letak tombolnya. Tombol volume dan power ada di sisi kanan dengan letak yang pas sehingga mudah dijangkau. Sisanya ada headphone jack yang berada di atas dan port micro USB di bagian bawah yang sudah support USB on the go. Redmi One S memiliki layar IPS luas 4,7 inch dengan resolusi 1280x720 atau yang biasanya disebut dengan HD 720p. Jika diperhatikan, bezel di sekitar layarnya lumayan tebal dan cukup memakan tempat. Kerapatan pixelnya sudah menyentuh angka 312 ppi yang sudah cukup membuat tampilan gambar lumayan tajam. Tingkat reproduksi warnanya standar-standar saja. Bahkan menurut saya sedikit kurang dalam hal saturasi dan kontras sehingga membuat warna gambar terlihat sedikit pudar. Efek seperti cermin dari layar pada saat digunakan di tempat terang juga cukup mengganggu pandangan, tapi menaikkan tingkat brightness ke level maksimal bisa menolong. Di atas kertas, Redmi One S dilengkapi spesifikasi yang luar biasa. Untuk smartphone dengan range harga 1,5 juta, Qualcomm Snapdragon 400 dengan clock 1,6 GHz, 1 GB RAM, serta GPU Adreno 305 adalah wow feature. Semestinya dengan spesifikasi tersebut, Redmi One S punya performa yang bagus dan dapat melaju kencang paling tidak untuk tugas-tugas standar. Namun, baik tidaknya performa bukan hanya ditentukan oleh spesifikasi yang tertulis di atas kertas, melainkan lebih bagaimana optimasi yang ada pada sistem. Hal inilah yang menurut saya menjadi poin minus yang besar untuk Redmi One S. Kecepatan saat diajak melakukan tugas-tugas umum seperti berganti-ganti platform online chat, sosial media, atau menonton video bukan masalah berarti. Transisi antar layar dan aplikasi juga berjalan cukup lancar. Akan tetapi, jika diperhatikan lebih teliti, Redmi One S sering mengalami delay saat merespon perintah seperti contohnya saat memilih folder atau membuka menu tertentu. Proses rendering pada saat browsing juga terlihat tidak terlalu smooth. Adanya kustomisasi user interface MIUI ternyata cukup memberi beban pada smartphone murah ini. Dalam kondisi tidak menjalankan aplikasi apapun, RAM yang tersisa pada Redmi One S hanya sekitar 200 MB saja dari total ruang 1 GB. Akibatnya, force close pada aplikasi yang sedang berjalan sering terjadi. Memainkan game ternyata juga bukan perkara yang bisa ditangani dengan mudah oleh smartphone ini. Saat mencoba memainkan Asphalt 8 atau Spider-Man Unlimited yang punya tingkat grafis lumayan, Redmi One S terbukti tidak cukup mampu untuk menjalankannya. Solusi dengan mematikan toggle Keep in Memory dari menu launcher yang saya temukan di internet juga tidak merubah keadaan. Untungnya tidak semua game mengalami nasib serupa. Thunder Raid, Red Bull Air Race, dan juga Star Wars Commanders masih bisa saya mainkan tanpa ada masalah. Meski kurang stabil, tapi tetap saja ada poin plus dari kustomisasi MIUI. Desainnya memang sangat terinspirasi atau mungkin persis dengan layout iOS. Tapi bukan itu yang akan saya bahas, melainkan keleluasaan yang didapatkan user untuk personalisasi. Xiaomi menyediakan theme store yang di dalamnya terdapat banyak sekali themes yang bisa di-download. Tidak hanya themes, user juga bisa mengkustomisasi lock screen, icon, font, dan juga masih banyak lagi hal lainnya. Redmi One S ini masih berjalan pada sistem operasi Jelly Bean versi 4.3 yang sudah cukup usang, apalagi jika mengingat tidak lama lagi Google akan segera merilis Android L. Kapasitas penyimpanan internalnya cukup kecil, hanya 8 GB saja dengan 4,5 GB yang available untuk digunakan.
Hadirnya tambahan slot microSD up to 32 GB sepertinya memang cukup melegakan. Tapi tunggu, jangan senang dulu karena ada kabar buruknya. Seluruh aplikasi yang Anda install tidak bisa dipindahkan ke microSD. Jadi, bijak-bijaklah dalam menginstal aplikasi karena memang space-nya sangat terbatas. Foto dan video yang Anda ambil dengan Redmi One S bisa saja Anda pindahkan ke microSD, tapi caranya pun tidak mudah. Tidak ada menu yang langsung menjembatani proses tersebut. Anda harus mengcopy-paste foto dan video tersebut satu persatu dengan terlebih dahulu membuka menu Explorer. Repot ya? Lalu apa gunanya microSD kalau prosesnya ribet begitu? Well, sejauh ini saya cuma menjadikannya tempat untuk menyimpan lagu saja. Nggak lebih dan juga nggak kurang. Baterai dengan kapasitas 2050 mAh rasanya memang terlihat kecil untuk sebuah smartphone zaman sekarang. Jujur, selama memakai Redmi One S ini, saya belum bisa menyiksa baterai yang ada dengan tugas-tugas berat yang beruntun karena game-game yang sering saya mainkan justru crash setiap kali saya buka. Tapi dalam penggunaan standar untuk online chat, sosial media yang cukup intens dan mendengarkan lagu lebih dari 3 jam setiap harinya, smartphone ini mampu bertahan 12 jam lebih sedikit. Di sektor kamera, Xiaomi melengkapi Redmi One S dengan resolusi 8 megapiksel di bagian belakang untuk kamera utama serta 1,6 megapiksel untuk kamera depan. Mode pengambilan gambar yang disediakan ada panorama, HDR, dan juga handheld twilight yang diperuntukkan untuk mengambil foto di malam hari. Secara kualitas, foto yang diambil pada kondisi cahaya memadai saya kategorikan oke. Warna yang ditangkap cukup akurat dengan detail yang ya lumayan lah. Sedangkan untuk performa low light, Redmi One S cukup baik dalam mengabadikan foto meskipun mencari fokus pada kondisi tersebut cukup sulit. Yang mengejutkan untuk saya justru performa kamera depan. Dalam beberapa kali percobaan, foto menggunakan sensor sebesar 1,6 megapiksel ini mampu menghasilkan foto yang baik dan terang. Detailnya memang tidak sebaik kamera belakang, tapi tidak jelek-jelek amat untuk sesekali berfoto selfie. Kesimpulannya, Redmi One S ini oke untuk harga 1,5 juta. Tidak buruk tapi juga jelas tidak luar biasa. Spesifikasi yang ditawarkan di atas kertas memang mumpuni, tapi sayangnya itu terganggu dengan sistem yang tidak stabil sehingga kenyamanan saat menggunakannya menjadi kurang. Di sisi lain, kustomisasi yang ditawarkan sangat luas dan kamera yang ada juga tidak buruk, baik untuk bagian depan maupun belakang. Baiklah, sekian review saya untuk Xiaomi Redmi One S. Jangan lupa untuk subscribe dan juga follow saya di Twitter @papersboy. Putu Reza pamit dan ketemu lagi di review selanjutnya. Have a nice day!